Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Fathin Nisa Putri dengan NIM 4191111050. Saya dari kelas PMH Stambuk 2019. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya pada bab 1 yang berjudul Multimedia Interaktif. Nah, jadi untuk pendahuluannya, istilah multimedia membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, istilah multimedia semakin populer. Istilah itu tidak saja merujuk pada topik materi, mata pelajaran di sekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi, tetapi lebih dari itu juga merujuk pada bidang keahlian, profesi, dan bahkan merujuk pada perangkat untuk memainkan program tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian multimedia, di mana multimedia itu terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi itu berarti banyak atau jamak, dan media berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi seperti teks, gambar, suara, maupun video. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa media seperti teks, gambar, suara, video yang digunakan kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang multimedia pembelajaran interaktif, di mana pengertian dari multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Di mana contoh dari multimedia interaktif itu seperti multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi, game, dan lain sebagainya. Nanti ini juga kita akan membahasnya lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, selanjutnya pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran. Jadi apa itu pengertian dari multimedia pembelajaran? Nah, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi secara terkendali. Oke, selanjutnya pada fase perkembangan media. Penggunaan dan perpaduan gambar, video, dan suara dalam multimedia banyak menarik maupun menggugah minat belajar peserta didik atau siswa. Multimedia juga mampu memudahkan penyampaian materi-materi tertentu kepada siswa dibandingkan dengan cara penyampaian materi lainnya. Namun, untuk membuat penggunaan dan materi multimedia yang tepat pada pembelajaran perlu pengembangan khusus, mengingat untuk produksi multimedia diperlukan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dan membangun materi berbasis multimedia yang baik. Nah, pengembangan multimedia agar dapat dimasukkan dalam pembelajaran harus melalui tahapan-tahapan terancang dengan baik dan runtut agar produk multimedia yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan tepat digunakan dalam pembelajaran. Pengembangan multimedia dapat dilakukan dengan metode Multimedia Development Life Cycle atau MDLC yang terdiri dari 6 tahap. Tahapan pengembangan dalam Multimedia Development Life Cycle ini yaitu yang pertama itu konsep, di mana konsep itu merumuskan dasar-dasar dari proyek multimedia yang akan dibuat dan dikembangkan, terutama pada tujuan dan jenis proyek yang akan dibuat. Yang kedua, desain atau rancangan. Tahap di mana pembuat atau pengembang proyek multimedia menjabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana proyek multimedia tersebut akan dibuat. Pembuatan naskah ataupun navigasi serta proses desain langsung harus secara lengkap dilakukan. Pada tahap ini akan harus mengetahui bagaimana hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga itu obtaining content material atau pengumpulan materi, merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proyek. Mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian file-file multimedia seperti audio, video, dan gambar yang akan dimasukkan dalam penyajian proyek multimedia tersebut. Yang keempat ada assembly atau penyusunan dan pembuatan.
Waktunya proyek multimedia itu diproduksi. Materi-materi serta file-file multimedia yang sudah didapat kemudian dirangkai dan disusun sesuai desain. Pada proses ini sangat dibutuhkan kemampuan dari ahli agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk tahap yang kelima itu ada testing atau uji coba. Setelah hasil dari proyek multimedia jadi perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan dengan menerapkan hasil dari proyek multimedia tersebut pada pembelajaran secara minor. Hal ini dimaksudkan agar apa yang telah dibuat sebelumnya memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam pembelajaran secara massal. Untuk tahap yang terakhir itu adalah distribution, di mana di tahap distribution atau tahap penggandaan dan penyebaran hasil kepada pengguna. Multimedia perlu dikemas dengan baik sesuai dengan media penyebar luasnya, apakah melalui CD atau DVD, download, atau media yang lain. Nah, tahapan pengembangan dalam multimedia selain dari multimedia development life cycle, terdapat juga yang dikemukakan oleh Vaughan dan dalam Sutopo tahun 2019. Mereka mengidentifikasikan bahwa juga terdapat 6 tahap yang sesuai untuk pengembangan multimedia, yaitu yang pertama analisis. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi perkiraan kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian awal. Di samping itu dilakukan analisis mengenai teknologi, macam multimedia, dan media yang digunakan. Yang kedua itu tahap pre-testing. Dalam tahap ini diidentifikasikan kebutuhan skill untuk pengembangan model, membuat outline konten, serta membuat prototype pada kertas. Yang ketiga, prototype development, di mana pada tahap ini dilakukan pembuatan skrip mock-up atau desain visual tampilan, peta konten, interface, dan skrip atau cerita. Yang keempat itu alpha development, di mana pada tahap ini dilakukan pembuatan storyboard, ilustrasi, audio, video, serta pemecahan masalah teknis yang dapat menghambat pengembangan model. Yang kelima, beta development. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan dokumen manual dan kemasan, master file, serta pemberitahuan kepada media. Tahap yang terakhir yaitu delivery, di mana pada tahap ini dilakukan penyiapan pendukung teknis, peluncuran produk, penggandaan produk, dan penyelesaian pembayaran kepada semua pihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori tentang multimedia interaktif. Nah, di sini saya menemukan tentang teori kognitifnya, di mana teori kognitif multimedia pembelajaran merupakan salah satu teori belajar kognitif yang diperkenalkan oleh seorang profesor yang diperkenalkan oleh seorang profesor psikologi Amerika Richard Mayer pada tahun 1990-an. Asumsi dasar teori Mayer adalah bahwa memori kerja manusia memiliki dua subkomponen yang bekerja secara paralel atau visual dan auditory, dan pembelajaran dapat lebih berhasil jika kedua saluran ini digunakan untuk pengolahan informasi pada waktu yang sama. Nah, dapat diperhatikan tabel di atas itu merupakan teori kognitif yang dikembangkan oleh Mayer. Menurut teori kognitif multimedia pembelajaran ini, ketika siswa mempelajari sesuatu materi dari multimedia, maka memori kerjanya menerima beban kognitif. Beban kognitif yang dialami disebabkan karena melakukan 3 proses, yakni pemrosesan penting atau beban kognitif yang dialami disebabkan karena melakukan 3 proses, yakni yang pertama itu pemrosesan penting atau essential processing. Yang kedua pemrosesan generatif atau generative processing, dan yang terakhir pemrosesan tidak relevan atau extraneous processing. Nah, essential processing adalah pemrosesan kognitif dasar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Yang pertama itu ada game. Pada dasarnya, hampir semua orang sangat menyukai game tanpa mengenal usia. Namun dalam konteks pembelajaran interaktif, game bukan hanya semata-mata sebagai permainan biasa tanpa mengedukasi. Game pun harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta didik. Dengan menggunakan metode ini untuk pembelajaran agar dapat membantu menarik perhatian dan minat para peserta didik, sehingga mereka mau untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan menggunakan
Dalam pembuatan game interaktif ini bisa dilakukan dengan berbagai aplikasi seperti Adobe Flash Player hingga Microsoft PowerPoint. Karena game disukai oleh berbagai kalangan, kita bisa menggunakan game interaktif ini dengan menyesuaikan jenjang peserta didik. Yang kedua adalah PowerPoint. Mungkin bahan ajar berbasis interaktif PowerPoint ini paling banyak digunakan oleh mayoritas pengajar di Indonesia. Dengan menggunakan PowerPoint, memungkinkan untuk menampilkan materi lebih menarik. Buatlah PowerPoint minimalis namun kontennya berkualitas. Bukan hanya PowerPoint yang diisi dengan banyak kata-kata, tetapi juga membuat PowerPoint dengan cara yang menarik seperti menampilkan animasi, gambar, dan lain sebagainya. Selain pengajar, para peserta didik biasanya juga sering melakukan presentasi kelompok dengan PowerPoint. Ini menuntut kreativitas mereka dan melatih supaya mereka berani berbicara dan menyampaikan materi di depan banyak orang. Nah, selanjutnya manipulatif. Media manipulatif adalah semua benda yang dapat digunakan mengajar untuk membantu menerangkan materi pembelajaran, sehingga dapat membuat peserta didik lebih terampil dan dapat menjadikan mereka berpikir sistematis. Benda tersebut diantaranya adalah kertas, karton, kelereng, manik-manik, buku, kayu kawat, dan lain-lain sesuai kebutuhan pengajar. Keunggulan benda-benda manipulatif ini adalah dapat menerjemahkan konsep materi agar lebih mudah dicerna. Mungkin dari ketiga yang sudah saya jelaskan, untuk PowerPoint dan game itu digunakan untuk pembelajaran yang dilakukan secara daring, dan untuk manipulatif ini mungkin hanya bisa dilaksanakan jika pembelajaran sudah dilaksanakan secara offline. Oke. Dan ternyata masih ada media pembelajaran lainnya, yaitu video. Dengan menggunakan video dalam proses pembelajaran sangat membantu peserta didik karena dengan video atau audiovisual yang terdapat konten edukasi di dalamnya, memudahkan peserta didik dalam melihat, mendengar, mengingat sehingga mereka akan mudah memahami materi yang dipelajari hanya dengan menonton video. Banyak ditemui peserta didik yang dapat mengingat sebuah film hingga beberapa bagian dialognya pun mereka ingat. Ini membuktikan bahwa pembelajaran dengan video pun juga dapat dilakukan jika kontennya pun sesuai. Dengan adanya video interaktif, waktu belajar pun terasa sangat fleksibel. Dengan adanya video interaktif, waktu belajar pun terasa sangat fleksibel karena mereka dapat menonton video kapan saja. Tentu dalam membuat video yang interaktif juga harus diperhatikan antara konsep, konteks, dan konten. Selanjutnya, MATLAB. MATLAB adalah sebuah aplikasi di mana pengajar dapat membuat latihan-latihan soal, khususnya matematika yang notabene pelajarannya yang dicukup. Yang kelima, MATLAB. MATLAB adalah sebuah aplikasi di mana pengajar dapat membuat latihan-latihan soal, khususnya yang kelima, MATLAB. MATLAB adalah sebuah aplikasi di mana pengajar dapat membuat latihan-latihan soal, khususnya matematika, yang notabene pelajaran yang cukup ditakuti oleh siswa. Bentuk soal seperti pilihan ganda pun dapat dibuat dengan MATLAB. Selain mudah bagi pengajar, MATLAB juga mudah digunakan oleh peserta didik SMP atau SMA, juga SMK. Selain itu, MATLAB juga dapat diakses menggunakan smartphone. Sekarang Anda dapat membuat... Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan media pembelajaran interaktif. Yang pertama itu meningkatkan level pembelajaran dengan menampilkan materi dalam bentuk video. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan media pembelajaran interaktif. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, itu dapat meningkatkan level pembelajaran dengan menampilkan materi dalam bentuk video, animasi, game, dan lain sebagainya. Kedua, membuat waktu pembelajaran lebih efektif dan efisien. Ketiga, karena bersifat interaktif, maka akan lebih mudah menarik para peserta didik untuk berinteraksi dengan pengajar. Selain itu juga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik. Yang keempat, menambah motivasi belajar peserta didik. Yang kelima, namun dalam penggunaannya, pengajar harus mengetahui fungsi masing-masing media agar tidak salah memilih dan berakibat kepada peserta didik yang kebingungan terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi media pembelajaran interaktif. Nah, untuk fungsi media pembelajaran interaktif ini terbagi atas 3 yang saya
ketahui dari sumber yang saya cari. Yang pertama itu sebagai alat untuk memperjelas bahan pembelajaran saat para pengajar menjelaskan sebuah materi kepada peserta didiknya. Yang kedua sebagai alat untuk mencari persoalan baru yang nantinya akan dikaji secara lebih mendalam oleh peserta didik. Dan yang terakhir sebagai sumber belajar bagi siswa, media tersebut harus memuat berbagai materi-materi penting yang harus dipelajari oleh kelompok atau individu. Sekian dari presentasi saya mengenai bab 1 yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat menerima presentasi saya kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.